Alhamdulillah Allah izinkan semua itu kita lakoni ya. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal ibadah kita yang istimewa di hari ini, insya Allah. Teman-teman sekalian, salawat salam sayang, salam cinta, salam rindu senantiasa tercurah. Mudah-mudahan curahannya berlimpah-limpah buat baginda Rasulullah SAW tentunya, dan kita harapkan curahan itu juga kita dapetin, kita nikmati juga ya, karena Rasulullah SAW adalah satu-satunya kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu langit itu membanggakan dirinya karena mereka adalah penduduk langit. Tapi setelah Rasulullah dihadirkan ke permukaan bumi, dilahirkan di bumi Allah ini, lalu Allah katakan bumi itu lebih mulia daripada langit karena kelahiran baginda Rasulullah. Jadi kita yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja, yang mungkin hanya S1 ya, atau lagi pingin sempro yang mempersiapkan seminar proposalnya kali ada di situ di sini, atau yang S2 mau program kandidat doktor segala macam. Kita ini mulia ibu-ibu sekalian ya. Mungkin kita yang makan yang biasa-biasa aja, tapi kita lebih mulia dari bidadari surga ya. Jadi kita tuh kalau kue beneran gitu ibu ya, bukan kue hayalan. Itu makanya kita harus bangga, rasa confidence menjadi makhluk Allah yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, apapun situasi dan takaran yang Allah berikan kepada kita semua ya. Baik ibu-ibu sekalian, judul kajian kita pada hari ini adalah ketika hati berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat tangan dulu, kita tundukkan kepala dulu, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejenak ya ibu ya. Kita luruskan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'la wahhab. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan hati. Wa akrim lana binuril fahmi. Angkat derajat kami karena kami faham dengan ilmu yang Kau luncurkan. Wa sahhal lana bi ma'rifatil ilmi. Mudahkan kami dalam menuntut ilmu. Waftah lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kami. Wa ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati wa rasulih ibtigha'a wajhillah bi qurbihi wa sunnati rasulih was salatil 'aqibah ma'al lutfi wal 'afiyah husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hati berpaling. Sekarang jadi pertanyaan kita dulu, hati siapa dulu nih yang berpaling? Ya. Hati siapa yang berpaling? Kepada siapa hati itu berpaling? Ya. Mengapa hati itu jadi berpaling? Ya. Hati siapa dulu? Kalau hati orang yang berpaling itu adalah orang yang dekat sama kita, dulu sayang tiba-tiba jadi benci, dulu tempat curhat jadi tiba-tiba jadi musuh, dulu banyak doa-doa yang dilangitkan buat kita, tiba-tiba hari ini ingat pun tidak ya. Berubah, dan itu mengecewakan kita, dan itu membuat kita sedih. Ini maka perlu kita waspadai bagaimana menyikapinya kalau itu terjadi di kita. Karena kita hidup ini tentu saja kita ingin interaksi sosial kita, interaksi persaudaraan kita itu berjalan harmonis ya. Kita satu sama lain itu ibarat cermin. Cermin fungsinya memantulkan bayangan.
Cermin fungsinya memberitahu kalau ada kekurangan. Cermin yang sudah retak tentu akan menghasilkan bayangan yang tidak sebagaimana yang kita inginkan. Maka jaga cermin ini agar enggak retak, karena bayangan yang muncul dari cermin yang retak pasti enggak bagus, ya kan Bu ya? Nah, jadi saya harus menjaga harmonisasi hubungan saya dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Makanya materi ini perlu kita coba ulangi, perlu coba kita dalami. Apabila orang yang berpaling dari kita itu adalah orang yang tidak kita kenal, dia nggak mikir kalau gas kita habis dia mau bantuin kita beli ke warung. Dia nggak mikir kalau token listrik kita habis, kemudian dia token listrik kamu habis ya, ntar saya transfer ya duit beli token listrik. Dia nggak pernah berpikir untuk itu. Kita interaksi sama dia juga nggak begitu intens. Maka kalau hatinya berpaling sama kita, maka bersikaplah, emang gue pikirin. Toh dia nggak kenal kita juga nggak ada kepentingan sama dia juga nggak punya kepentingan sama kita. Dia tetangga 5 rumah dari kita, tiba-tiba mungkin menjelekkan kita, memburuk-burukkan kita, berbicara sesuatu yang kalau kita dengar itu hati kita sakit, hati kita sedih. Tapi kita nggak kenal-kenal amat sama dia, maka bersikaplah masa bodoh. Karena tugas kita tidaklah bisa menyenangkan semua orang. Yang harus kita pastikan di diri kita adalah kita tidak pernah menyakiti orang dan tidak pernah merugikan orang. Jadi aman saja Bu. Jangan mesti dicari tahu, kamu kemarin bicarain saya. Padahal kita nggak kenal-kenal amat sama dia. Kita membuang-buang masa, kita membuang-buang waktu. Itu kalau orang nggak kenal-kenal amat dengan kita. Jadi santai aja ya. Tapi seandainya yang berpaling dari kita itu adalah keluarga dekat kita, yang ada hubungan darah dengan kita, baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Kalau keluarga jauh tiba-tiba benci sama kita, ini ya perlu diklarifikasi. Keluarga jauh yang mana kira-kira Ibu? Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, ya. Ipar-iparan, itu keluarga kita tuh Bu. Karena kita tiba-tiba bersaudara karena ada hubungan pernikahan. Paman, nah, paman itu termasuk mahram kan? Yang kalau kita berwudu kesenggol dia nggak apa-apa. Nah itu keluarga dekat tapi agak jauh. Nah, walaupun kita berkeluarga masih tetap perlu ada klarifikasi, perlu ada tabayun. Kalau ada something, ada anggapan, ada prasangka, ya, atau ada tuduhan yang barangkali disangkakan kepada kita dan itu tidak benar, kita perlu untuk bertanya. Tapi ahli komunikasi mengatakan kalau ingin menanyakan itu, tanyakanlah dengan face to face, ketemu langsung, tidak lewat perantara WA, tidak lewat perantara orang lain. Ketemu langsung, bicara baik-baik, lihat bahasa tubuhnya, lihat gesturnya, tatapan matanya, nada suaranya. Nanti kalau misalnya memang ada hal-hal yang perlu diluruskan, luruskan saat itu. Sampaikan dengan cara yang baik-baik. Kalau perlu, tekan agar konflik itu bisa selesai, bukan diperbesar gitu.
Jadi cukup ketemu orangnya secara langsung. Karena kalau lewat WA, pesan WhatsApp, ya, atau lewat video call, nah itu misalnya ya, itu kita nggak bisa dengar nada suaranya, perubahan wajahnya, ya. Atau kalau lewat WA kita baca teks itu tidak bisa mendeteksi bagaimana emosinya. Dia ini benar-benar nyesel nggak nih? Nggak kebaca itu, Bu. Bahkan kalau tanpa tanda baca, seharusnya itu menjadi pertanyaan, tiba-tiba waktu kita baca menjadi pernyataan, itu bisa miss call, salah menerima pesan komunikasi. Nah, makanya kalau ada sesuatu, datengin orangnya. Kalau perlu seperti biasa silaturahim. Kalau memang ada sesuatu yang ilfil segala macam, mudah-mudahan kalau kita bawa hadiah, hatinya yang benci tiba-tiba jadi berubah sayang, berarti kita mulai memperbaiki hubungan kita. Pelan-pelan hatinya yang berpaling bisa kita tarik, ya, setidak-tidaknya untuk berubah perasaannya sama kita. Nah, ini kalau hubungannya keluarga jauh. Tapi yang perlu digarisbawahi, bagaimana kalau keluarga dekat? Keluarga dekat siapa, Bu? Yang paling dekat sama kita. Satu paket sama kita. Kita nggak bisa milih, kecuali memang dipaketin itu buat kita. Siapa diantaranya? Orang tua kita, anak-anak kita, dan mitra kita. Siapa dia? Zauji kita, pasangan kita. Tentu saja ayang beb ibu-ibu, ayang bebnya Ustazah Habibah, ya. Ini yang paling dekat nih di kita. Nah, kalau yang paling dekat ini yang hatinya berpaling, ini ibu-ibu nggak boleh nggak ambil pusing. Kalau tadi masa bodoh aja, Bu, ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa, mesti tuntas, mesti selesai, mesti diberesin nih, karena ini akan menyangkut hidup dan mati kita. Ridho tidak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita, yang harus diperbaiki nih hubungannya, ibu-ibu. Oh ya, ibu-ibu semua apa kabar? Ya, tegang sekali wajahnya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak kita dengan anak tuh nggak boleh kalau sempat hati anak kita tuh berpaling dari kita tuh, nggak boleh tuh, ya. Saya tuh nggak suka loh dengan mama yang ini, sempet dia bilang kayak gitu. Atau yang kedua, mudah-mudahan mama yang ini nih cepet mati. Ada orang anak tuh mendoakan ibunya tuh kayak gitu, saking nggak seneng sama mamanya. Udah memang bener-bener berpaling hatinya dari mamanya. Ini kira-kira gara-gara apa nih? Bisa jadi gara-gara mungkin pengetahuan yang minim atau jahil, nggak tahu yang namanya birrul walidain. Nah, ada namanya uququl walidain, durhaka sama orang tua. Dia belum ngerti konsep itu. Dia nggak ngerti kalau suaranya besar itu bikin hati ibunya tuh nangis. Anak yang dulu diajarin bicara tiba-tiba membentak dia dengan suara yang besar. Nggak begitu tujuan kita dulu mendidik anak. Tiba-tiba perlakuan itu kita dapetin dari anak kita. Nah, kalau anak kita yang berpaling dari kita, yang mesti kita lakukan apa terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian? Allah katakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka dengan rahmat Allah lah kamu berlemah lembut kepada mereka. Apabila kamu berhati keras, lagi kasar, maka efeknya apa? Mereka akan menjauh dari kamu.
Mereka akan keluar dari circle kamu, sehingga mungkin mereka tidak lagi mendoakan kamu. Jadi yang mesti kita lakukan yang terlebih dahulu adalah introspeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menyebar, memberi rahmat kepada orang-orang terdekat kita? Kok hatinya jadi kasar sama kita? Kok hatinya jadi keras sama kita? Kok dia nentang kita? Jangan-jangan rahmat ini gak pernah kita minta kepada Allah. Bisa jadi Bu, ada di antara kita yang gak pernah mengikut sertakan Allah dalam pola pendidikan anak, dalam pola mendampingi tumbuh kembang anak. Gak pernah nanya ke Allah, ya Allah, ini anak dititipin di saya yakin ya Allah, Engkau pasti punya tujuan terhadap penciptaanmu ini, tapi saya tuh ngeblank, saya tuh gak tahu tujuanmu tuh apa. Tolong ya Allah saya dibimbing, tolong ya Allah saya dikasih tahu. Mohon ya Allah kasih saya hidayah ketika saya membimbing anak-anak saya, karena saya nggak tahu tujuanmu di anak ini apa. Karena yang ada di kita ibu-ibu, kadang-kadang kita menerapkan tujuan kita di anak. Ini mama dokter, kamu mesti jadi dokter. Mama nih dosen, kamu mesti jadi dosen. Kita memaksakan tujuan kita di anak, itu udah mulai salah tuh. Atau yang kedua, kita menjadikan anak itu sebagai pelampiasan apa-apa yang dulu kita nggak pernah capai, anaklah yang kita bebani. Atau yang ketiga, kita menganggap anak itu sebagai beban hidup kita. Jadi kita tuh merasa kita tuh di luar itu gitu, nggak ada campur baur Allah ketika kita memang harus mendampingi tumbuh kembang anak kita. Ada orang yang begitu, nggak nanya-nanya Allah. Jadi hubungannya itu hubungan horizontal dia aja tuh, anak sama orang tua. Allahnya nggak pernah diikutin, nggak pernah dialog sama Allah gitu. Nah, makanya sering saya kasih ilustrasi, ketika dia mendapati anaknya tidak seperti anak orang lain, dia kecewa. Loh, anak orang itu hafalan Al-Qur'annya kok melejit ya, kok anaknya mudah ngafal ya, anak saya kok enggak ya. Karena dia membanding-bandingkan anaknya, akhirnya dia kecewa. Seperti ayam ketika menetas telurnya, anaknya tuh bulat gitu, putih, beda sama tetangganya yang kambing. Kambing dapetin anaknya tuh begitulah melahirkan, anaknya persis kambing. Matanya bulat, ada giginya, ada bulu-bulunya. Ayam tuh ngeliat, anak saya kok gak kayak saya gitu Bu. Lihat juga sapi di sebelah, mamanya sapi, anaknya persis sapi. Saya kok beda. Makanya ayam itu ketika dia melahirkan anaknya, netesin telur itu, apa yang dia protes? Dia bilang apa? Enggak cocok, enggak cocok, enggak cocok gitu. Heboh kan Bu ya? Enggak cocok, enggak cocok, kok enggak cocok nih? Akhirnya dia melakukan tirakat, berpuasa, enggak makan, enggak minum, pucat selama 21 hari. Waktu itu Allah takdirkan telurnya menetas. Kemudian muncullah makhluk kecil, bulunya kuning, ada paruhnya, ada matanya ngedip-ngedip, dan ada kakinya. Baru induk ayam ini merasa lega. Lalu apa yang dibilangnya Bu? Cocok, cocok. Aduh, ini mic-nya gede banget. Masya Allah. Mungkin kadang-kadang orang tua juga perlu gitu. Supaya cocok, orang tuanya mesti tirakat. Doanya dikencengin lagi, sholatnya dibagusin, nah, gitu kan? Memang berserah diri kepada Allah tuh apa adanya dengan segala kerempongannya, nggak mesti khusyuk-khusyuk amat. Yang penting datanglah dengan Allah apa adanya, benar-benar nyerah kepada Allah seperti bayi yang tidak berdaya. Ngadu, menangis-nangis, kalau perlu ada puasanya juga, baca Al-Qur'annya juga, agar nanti bisa mentransfer energi positif buat anak-anak kita.
Ya, jangan sampai anak kita menjadikan kita sebagai musuhnya. Ada salah seorang habaib, ya, dia itu ya Bu, saking kepingin anaknya tetap sayang sama dia. Dia udah tua nih, anaknya tuh perempuan cerdas, ya, solehah, alim, pokoknya jadi panutan, jadi inspiring buat muslimah-muslimah yang ada di sekelilingnya. Dia ngeliat nih abahnya itu pilek, ya, lagi pilek, apakah dia udah mulai sepuh, udah mulai tua. Jadi dia bersihin leleran ingusnya itu Bu pakai sapu tangan, ya. Jadi dia lihat sapu tangan abahnya ini udah mulai kotor. Dia bilang sama abahnya, "Bah, izin bah, biar sapu tangannya saya bersihin dulu bah." Enggak perlu, biarin aja, biar abah aja. Enggak bah, diganti kayaknya udah jelek, udah kotor banget bah. Enggak perlu. Abah bisa. Sampai akhirnya majelis berakhir. Kemudian sahabat-sahabat abahnya ini bertanya, "Kenapa tadi ketika sapu tangannya mau dicuciin sama anak kamu menolak?" Apa jawaban abah ini? Apa jawaban Habib ini? "Saya khawatir nanti dia ngelihat ingus yang nempel-nempel di sapu tangan saya ini. Kemudian timbul jijiknya. Lalu karena jijik itu menyebabkan dia merasa nggak senang sama saya. Dan saya tidak ridho hanya gara-gara itu Allah nggak suka sama dia." Gitu. Jadi penyebab itu aja dipikirin sama habaib ini, supaya anaknya tetap sayang sama dia. Jangan sampai ada misalnya kotoran dia, perilaku dia yang bikin anaknya tuh nggak suka sama dia, dan itu penyebab durhaka anaknya sama dia. Makanya kalau dengan anak jangan terlalu menuntut amat. Kalau dia udah bilang nggak bisa ma, nggak kuat ma, nggak mau ma, tolong ya ibu ya, tolong Ustazah Afifah, ingat lagi apa yang dikatakan oleh baginda Rasul. Allah itu merahmati orang tua yang memudahkan anak-anaknya. Misalnya ada anak kita tuh bilang, "Mama beliin itu ma, pingin banget ma yang itu ma," udah jadi impian dia. Kalau memang ada duit yang beliin aja Bu. Jangan jadikan itu menjadi penyebab buat terjadinya gap kita sama dia, sama si anak. Kalau dia udah bilang nggak sanggup ma, ada ibu-ibu yang mukul anaknya kuat-kuat kayak psikopat, pembunuh berdarah dingin, yang melintirin, yang nyubitin anaknya sampai biru. Itu membekas dalam portofolio sejarah anak-anak sampai besar. Itu diingat oleh anak-anaknya tuh. "Ibu saya pernah memperlakukan saya kayak begini. Ibu tuh pernah bilang saya kayak begini." Itu diingat lebih sama anak-anak kita. Dan itu bikin mereka benci sama kita. Ini yang mesti kita jaga-jaga nih. Anak itu satu paket tuh sama kita. Anak nggak bisa memilih orang tuanya siapa, dan kita tidak bisa memilih anak kita siapa. Kalau udah dipaketin sama Allah, terima itu dan perlakukan itu dengan seproporsional mungkin. Sebagaimana hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan baik kita dengan makhluk Allah yang Allah titipkan menjadi tamu agung, menjadi tamu istimewa di rumah kita. Jadi begitu, ada yang mukulin anak tuh sampai kenceng banget, sampai anak itu ngadu sama Allah. "Ya Allah, udah nggak kuat ini dipukulin sama mama." Udah ngadu sama Allah masih dipukulin juga. Ini benar-benar nih Bu, orang tua yang durhaka nih. Udah ngadu sama Allah masih dipukulin juga. Saya semalam kaget juga tuh, ada tetangga saya tuh anaknya 2. Ampun ma, masih, waduh, entah apa yang terjadi. Yang dengarnya, yang usah dengar itu pelontong, dipukulin segala macam. Itu anak kan masih kecil-kecil. Anak kecil-kecil itu, apalagi usia-usia 3 tahun, 4 tahun, itu belum bisa menangkap makna. Belum bisa, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki itu taunya tuh loncat, lari gitu ya kan. Senang-senang, dia suka apa gitu. Jadi ya
kita sebagai orang dewasa yang mesti cari tahu nih, kalau pola asuh tumbuh kembang anak di 7 tahun pertama itu apa? Anak itu dianggap sebagai raja, kita yang berkhidmat sama dia, karena anak itu butuh keamanan, kenyamanan, dan proteksi. Tapi nanti 7 tahun kedua kita lagi menerapkan disiplin, jadikan anak itu sebagai tentara. Orang tua harus punya strategi, ibunya mundur selangkah, ayahnya yang maju, karena lagi penanaman disiplin buat tentara nih. Apalagi tentaranya tentara Hamas, Abu Ubaidah, ya, itu disiplin. Udah sholat, itu ayah bu. PR-nya udah, itu ayah. Jangan ambil alih. Kita harus bilang sama suami, abang, suara abang nih. Waktu SD suara abang nih sampai SMP. Mama dikit-dikit aja gitu. Paling mama tuh eksekutor udah akhirnya aja gitu. Kalau abang lagi nggak di rumah, baru mama maju gitu. Sebenarnya gitu, karena lagi penanaman disiplin. Nanti kalau 7 tahun ketiga, usia 21, usia 19 ke atas, itu anak sebagai friendship kita, sebagai bestie kita, teman kita, tuh teman akrab kita. Jadi kalau bagus nih bu pola asuhnya, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang dirindukan anak. Jadi anak itu anishkurli wali daya. Anak itu bersyukur punya ibu kayak kita. Aduh bangganya jadi anak ibu yang itu. Aduh bangganya punya mama yang ini itu. Maunya itu yang keluar dari lisan anak-anak kita. Bener nggak bu? Kan itu harapan kita ya. Bukan ibu yang diseselin, bukan ibu yang nggak diharapkan. Kalau kita deket sama dia, dia malu sama kita. Nggak gitu kan? Tapi kalau bisa dia bilang, inilah ibu saya, inilah ibu yang saya banggakan, inilah doa-doanya yang saya rindukan, inilah ulekan cabenya yang paling enak di dunia, inilah masakannya yang kalau saya lagi di Pekanbaru, ibu saya ada di Bengkali, saya tuh seneng sekali, saya tuh rindu dengan masakan ibu saya. Kita kepingin lisan-lisan, ungkapan-ungkapan verbal, lisan itu yang keluar dari anak-anak kita. Oke. Itu keluarga dekat. Terlebih lagi ibu, kalau hati yang berpaling itu adalah hati ibu kita, itu wanti-wanti deh ibu. Jadi orang tua kita, ayah dan ibu kita berpaling dari kita. Ustazah, tapi ibu saya tuh ustazah banyak nuntut. Tadi beliin karpet lah. Dia suka ngebanding-banding saya sama menantu yang lain, ustazah. Aduh ustazah, stres ustazah. Ini mama kadang-kadang sholatnya nggak di awal waktu, kadang-kadang dia buka aurat. Banyak list negatif kita terhadap ibu kita. Hatta kita seorang non muslim pun bu, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu akan berbanding lurus dengan sayangnya Allah sama kita. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 2 hal yang disegerakan azabnya kalau itu kita lakukan. Yang pertama, kalau kita membunuh kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, itu sebelum azab di akhirat, di dunia udah dikasih azab. Yang kedua, kalau kita durhaka sama orang tua kita. Jadi Allah ini janji sama kita, Rasulullah janji sama kita, menjaga hati seorang ibu walaupun apapun keadaannya, menjaga hati seorang ayah bagaimanapun perilakunya, itu wajib kita lakukan. Cari tahu apa yang menyebabkan ayah dan ibu kita bikin dia marah. Oh, ayah saya itu marah kalau saya terlambat pulang. Oh, ayah saya itu marah kalau saya tidak jujur. Cari tahu itu. Karena ini birrul walidain. Birrul walidain itu cara kita bersikap, duduk sama ayah. Kalau dipanggil ibu, deketin ibunya dulu. Jangan ibu kita manggil dari jauh, kita jawab dari jauh juga. Kalau bisa deketin badan ibu kita.
Umi tadi manggil saya, Mi. Apa yang bisa saya bantu, Umi? Kan gitu baiknya, deketin fisiknya. Lalu rendahkan suara kita. Itu barangkali yang perlu kita legacy, kita turunkan kepada anak-anak kita. Jadi kelihatan dari adab interaksi sehari-hari, kesehariannya. Jangan sampai adab itu longgar, ya. Jadi kalau ada orang non muslim, ibu-ibu sekalian, dia tuh misalnya hidupnya enak, pasangannya itu baik, itu cobalah dipastikan itu. Biasanya dia termasuk orang yang sayang sama ibu dan ayah. Jadi hatta seorang non muslim pun kalau dia baik sama orang tuanya, Allah akan membalas kebaikan di dunia. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Di dunia kita dapat balasannya tuh, di akhirat kita dapat. Jadi ibu-ibu, doa ibu yang dirindukan. Karena nanti kalau ibunya udah nggak ada, sekedar untuk pegang tangan itu udah kita rindu banget. Ya, mungkin kita termasuk orang yang tidak bisa menemani keseharian ayah dan ibu kita. Ustazah Halimah Al-Idrus itu bilang, Umi, di luar tuh Mi ada pesta rakyat kayaknya, karena ada bupati yang lagi mestain anaknya, ada drum bandnya, ada makanan berlimpah-limpah. Umi doain ya Mi ya, agar saya jadi orang kaya. Kata Uminya, nggak perlu kaya-kaya amat, nanti sulit pertanggung jawabannya, apalagi kalau sudah menjabat 2 periode, pengen 3 periode, bangun dinasti gitu misalnya ya. Udahlah sebegini-begini aja. Oke deh Mi, tapi doainlah Mi biar bisa keluar negeri, kata Ustazah Halimah Al-Idrus. Biar bisa bawa Umi nih. Mama juga nggak mau keluar negeri kemana-mana. Paling yang pingin Mama lakukan, Umi lakukan, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Palestina. Itu aja udah cukup bagi Umi. Jadi apa dong Mi? Karena intinya Ustazah Halimah tuh sebenarnya pingin jadi orang kaya. Cukup nanti kalau Umi meninggal, kamu bacain Yasin setiap pagi buat Umi ya Nay. Itu bagi Umi udah cukup. Nah, kadang-kadang ibu kita tuh tidak menuntut banyak di kita. Kita pulang senyumin ibu, baru kita sibuk ganti baju, lihat HP, disapa ibunya. Jangan ibu dulu yang nanya kita. Umi lapor, aman Mi, aman. Makasih tadi Umi izinin saya, tadi janji pulang jam 12, rupanya kelamaan sampai jam 5. Rupanya ada kegiatan kelompok. Tapi tadi udah